Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nazwa Salsabella dari kelas 2E Manajemen Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka dengan dosen pengampu Ibu Ademaya Saraswati SEMM. Hari ini saya akan menjelaskan tentang aset tidak berwujud atau intangible asset. Nah, sebelumnya kita harus tahu apa itu pengertian dari aset tidak berwujud atau intangible asset itu sendiri. Aset tidak berwujud adalah hak atau hak istimewa dan keunggulan kompetitif yang dihasilkan dari kepemilikan aset jangka panjang dan tidak memiliki substansi waktu. Lalu selanjutnya ada kategori aset tidak berwujud. Mereka ada dua. Yang pertama umur terbatas atau limited life, yang kedua umur tidak terbatas. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis aset tidak berwujud. Yang pertama itu paten, yang kedua copyright atau hak cipta, yang ketiga goodwill, yang keempat franchise atau license, dan yang terakhir trademarks dan trade names atau merek dagang. Lalu selanjutnya kita beralih ke jenis-jenis aset tidak berwujud. Yang pertama ada paten. Apa itu paten? Paten adalah hak untuk yang melindungi penemuan yang kita lakukan. Contohnya, kita melakukan inovasi motor listrik. Lalu teknologi ini kita laporkan ke direktorat. Maka, kepada orang lain yang menggunakan inovasi atau penemuan kita ini harus membayar royalti kepada kita, si pemilik atau penemu teknologi itu sendiri. Nah, si paten ini dia memiliki umur. Dalam paten ada yang bernama, yang pertama legal life, dia biasanya jangka waktunya selama 20 tahun. Dan useful life, misalnya kita tentukan 8 tahun. Lalu kedua umur tersebut diamortisasi dengan menggunakan umur atau waktu yang lebih rendah. Tadi kan kita sudah menentukan useful life-nya 8 tahun. Berarti kita pilih yang rendah yaitu useful life-nya 8 tahun. Lalu yang kedua ada copyrights atau hak cipta. Copyrights adalah hal yang biasanya berkaitan dengan mengcopy atau menjiplak suatu karya. Misalnya kita menjiplak film, lagu, drama, dan materi audiovisual maupun karya seni. Nah, si copyrights ini dia memiliki umur jangka waktu 70 tahun. Dia mengkapitalisasi biaya perolehan dan mempertahankannya, juga mengamortisasi beban selama masa manfaat. Lalu yang ketiga ada trademark and trade names, berkaitan dengan merek. Trademark ini biasanya mempunyai jangka waktu atau umur umumnya selama 20 tahun, tetapi bisa diperpanjang tanpa batas waktu, yang kita anggap sebagai infinite atau memiliki masa manfaat yang tidak terbatas. Sehingga trademark ini tidak diamortisasi. Mengapa? Karena masa manfaat atau useful life-nya bisa selamanya. Lalu yang selanjutnya ada franchise and license. Kontrak perjanjian antara franchisor and franchise, BP atau GBR, Taco Bell USA, Orange Award atau USA adalah franchise. Franchise atau lisensi dengan umur yang terbatas harus diamortisasi ke beban selama umur atau masa manfaat franchise. Franchise dengan umur tidak terbatas harus diakui pada harga perolehan dan tidak diamortisasi. Lalu yang terakhir ada goodwills, termasuk manajemen yang luar biasa, lokasi yang diinginkan, hubungan pelanggan yang baik, karyawan yang terampil, serta produk yang berkualitas tinggi. Goodwills hanya dicatat pada saat seluruh bisnis dibeli. Goodwills dicatat sebagai kelebihan dari harga pembelian atas nilai wajar aset bersih yang diakuisisi yang dapat diidentifikasi. Goodwills yang dibuat secara internal tidak harus dikapitalisasi.